Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, selamat datang kembali di kelas Dinamika Politik. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersemangat untuk menjalankan proses belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ya, ada baiknya kalau misalnya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik ya, topik yang sangat menarik dalam mata kuliah Dinamika Politik ya, berkaitan dengan salah satu isu yang mungkin teman-teman sering dengar, berkaitan isu yang mungkin teman-teman pernah lihat sekilas gitu ya, yaitu berkaitan dengan judul mata kuliah kita hari ini adalah perubahan dinamika politik di negara maju dan negara berkembang. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang topik kita kali ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian mengenai capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, jadi harapannya teman-teman dapat setelah mata kuliah ini atau setelah pertemuan kali ini kita dapat menguasai capaian pembelajaran yang akan kita jalani bersama-sama. Ya, pertama adalah mahasiswa menguasai dan memahami perubahan politik di negara maju dan berkembang. Ya, yang pertama. Jadi teman-teman diharapkan punya pemahaman, bisa menguasai dan bisa mengerti apa itu dinamika perubahan politik, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa permasalahan yang dimiliki oleh negara maju dan negara berkembang. Ya, menganalisa permasalahan apa yang ada di dalam negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Oke? Baik. Nah, selanjutnya adalah ketika ini ada gambar. Ya, ada gambar, ada kota yang ibaratnya itu banyak gedung pencakar langit, ya kan? Yang satu gambarnya kali, parit gitu lah ya. Terus rumah-rumahnya tuh kumuh, ya. Di sini ada labelnya negara maju dan negara berkembang. Nah, tapi pertanyaannya dulu buat teman-teman, apa kategori, apa yang dimaksud dengan negara maju? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Negara maju merupakan negara yang perekonomiannya sudah merata, sedangkan negara berkembang itu perekonomiannya masih belum. Oke, terima kasih. Jadi betul ya teman-teman bahwa negara maju itu adalah negara yang dianggap ekonominya itu sudah cukup baik gitu ya, sudah punya infrastruktur yang memadai lah istilahnya gitu. Mereka punya gedung-gedung, mereka punya sistem keuangan, mereka punya sistem pendidikan yang baik gitu ya, sistem keamanan juga yang baik ya. Jadi tidak lagi memiliki masalah-masalah dasar ya. Bedanya apa sama negara berkembang? Nah, kita lihat di sini ada gambar-gambar kali yang kumuh istilahnya gitu ya. Kenapa masalahnya di negara berkembang? Biasanya sistem di dalam negara berkembang itu masih belum settle, masih belum terselesaikan dengan baik. Kenapa? Kadang-kadang di dalam negara berkembang itu politiknya mempengaruhi bagaimana pembangunan di dalam negara berkembang. Masih ada banyak masalah di negara berkembang. Misal sistem pendidikan yang buruk, ya kan? Kemudian sistem pemerintahan yang buruk, ya. Kemudian ada juga biasanya sistem keuangan yang buruk, ya. Biasanya di negara berkembang tingkat korupsinya sangat tinggi, ya nggak? Ya, jadi di negara berkembang itu masih memiliki masalah-masalah basic atau masalah dasar yang biasanya sudah tidak lagi kita temukan di negara maju. Ya, jadi di negara berkembang ada proses di mana mereka sedang berusaha memperbaiki sampai nanti dia sampai pada titik selesai permasalahan itu, jadilah dia status negara maju. Ya. Jadi bisa teman-teman bandingkan di sini bagaimana negara maju itu sudah punya level di mana
mereka sudah selesai dengan permasalahan basic atau permasalahan dasar. Kalau di negara berkembang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Nah, tadi kita sudah sedikit bahas, apa sih perbedaan negara maju dan negara berkembang? Adanya masalah di negara berkembang itu adalah perbedaannya. Ya, yang menunjukkan bahwa negara berkembang itu ibaratnya sedang berjalan, on the way. Kalau negara maju sudah pada titik di mana dia sudah tidak lagi berkembang. Ya, dia sudah berhenti titik perkembangannya. Makanya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar pertumbuhan ekonomi, ya di negara maju itu biasanya negara maju itu tingkat pertumbuhan ekonominya itu rendah. Sedangkan di negara berkembang tingkat perkembangan ekonominya itu lebih tinggi. Biasanya kalau di negara-negara berkembang itu antara 5 sampai 7% ekonominya berkembang setiap tahun. Tapi kalau di negara maju biasanya hanya 0, sekian 1% atau biasanya hanya 2%. Ya, contoh negara seperti Jepang, ya. Kemudian Amerika Serikat, ya kan? Kemudian Eropa, ya. Jadi sudah ada pada titik jenuh di mana pembangunan itu sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Beda sama negara berkembang. Di satu sisi dia punya banyak masalah, ya kan? Tadi kita cerita sistem pendidikannya masih masalah, sistem keuangannya masih bermasalah, sistem pemerintahnya masih bermasalah. Tapi di sisi lain dia masih memberikan ruang untuk pertumbuhan. Ibaratnya masih banyak nih tanah kosong yang bisa dikerjakan istilahnya kan. Makanya tingkat pembangunan ekonominya masih tinggi. Masih 5% sampai 10%. Indonesia masih tergolong negara berkembang. Salah satunya indikatornya adalah ternyata indikator ekonomi kita masih cukup tinggi. Ya, jadi kita masih terus bangun gitu. Dari Sabang sampai Merauke kita masih terus bangun pembangunan, ya. Nah, itu yang membuat negara berkembang dan negara maju itu berbeda. Nah, sekarang kita mau masuk ke detail di negara maju, adanya dinamika di negara maju. Ada 3 poin utama ketika kita membahas tentang dinamika politik di negara maju. Yang pertama adalah terjadi polarisasi politik, ya. Perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok politik semakin tajam sehingga menyulitkan proses konsensus, ya. Kita bisa ambil contoh di Inggris atau di Amerika Serikat misalnya gitu ya. Di Inggris dan di Amerika Serikat itu kelompok partainya, partai-partai yang sudah sangat kuat, masing-masing sudah punya stand sendiri, ya. Contoh di Amerika Serikat, partai apa di Amerika Serikat yang eksis? Partai Buruh, apa lagi? Ada 2 partai, merah dan biru, ya nggak? Tahu nggak? Partai yang pertama apa? Yang merah apa? Partai Republik, ya. Yang biru apa? Demokrat, ya. 2 partai ini yang eksis di Amerika Serikat. Tapi karena hanya ada 2 partai, ya kan? Persaingannya itu sangat tajam. Ya, itu membuat partai-partai ini tuh kalau misalnya mereka berseteru gitu, berkompetisi dalam pemilu, itu tingkat saling serangnya sangat tinggi. Ya. Jadi di Amerika Serikat itu polarisasi politiknya tuh tinggi. Nah, itu yang pertama. Amerika Serikat salah satu contoh negara dengan tingkat polarisasi politik yang sangat tinggi. Setiap 5 tahun sekali, 4 tahun sekali Amerika Serikat itu pemilihan presiden. Ya kan? Sekarang ada yang tahu siapa presidennya Amerika Serikat? Joe Biden, ya. Sebelum Joe Biden siapa? Donald Trump, ya. Kebayang bagaimana kompetisi antar 2 partai ini, ya. Donald Trump itu dari partai yang merah Republik, Biden itu dari Demokrat, biru, ya. Jadi sebelum Biden menang, dulu itu Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Kebijakan-kebijakan Donald Trump itu sangat internal, mementingkan negaranya sendiri. Mereka tidak pro terhadap Muslim, mereka tidak pro terhadap orang luar, orang transmigran, ya. Mereka sangat memproteksi negaranya. Mereka nggak mau melakukan perjanjian internasional, kayak gitu-gitu ya.
Jadi ketika terjadi pergolakan politik di dalam Amerika Serikat sendiri, itu partai itu saling menyerang satu sama lain. Ya, nah itu yang pertama, polarisasi politiknya sangat tinggi. Ya. Ada kubu Republik yang merah, ada kubu Demokrat yang biru. Ya. Meningkatnya pengaruh teknologi jelas. Ya, ini bukan hanya di negara berkembang kayak kita hari ini. Kita punya media sosial, kita punya gadget gitu ya. Itu sudah dinikmati dulu sama kelompok negara maju. Ya, sebelum iPhone itu sampai ke Indonesia, di Amerika sudah ada, ya enggak? Sebelum laptop PC itu yang laju yang kenceng-kenceng itu di sini ada, di Amerika sudah ada. Ya. Jadi teknologi mereka itu sudah lebih advance dibanding negara berkembang. Ya, jadi teknologi itu juga mempengaruhi bagaimana dinamika politik di negara maju. Ya, nah, itu bagaimana perubahan politik di negara maju. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa dengan negara berkembang. Ya, kalau di negara berkembang, poin pertamanya adalah meningkatnya demokrasi. Ya, kenapa logikanya bisa dikatakan meningkatnya demokrasi? Karena di negara berkembang orang-orangnya lebih peduli terhadap politik. Artinya adalah meningkat demokrasi. Ya. Jadi orang tuh berbondong-bondong untuk memilih pemimpin yang menjanjikan perubahan, gitu ya. Oh, kalau saya jadi presiden minyak gratis, ya enggak? Kalau saya jadi presiden makan gratis, gaji dosen 30 juta misalnya gitu ya. Amin, ya enggak? Nah, jadi di negara berkembang, ternyata partisipasi politiknya tinggi, demokrasinya tinggi. Ya, jadi tidak segala sesuatu dilihat dari negara berkembang itu buruk, gitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah meningkatnya peran masyarakat sipil. Nah, di negara berkembang, masyarakat sipilnya ternyata aktif, beda sama negara maju. Kayak tadi, motivasinya negara maju, masyarakatnya sudah tidak aktif. Kenapa? Karena sudah merasa mau aktif, mau enggak, sudah nyaman kondisinya. Ya. Tapi kalau di negara maju, negara berkembang, karena ini nggak nyaman nih ibaratnya, ya udah yuk kita bergerak, ya nggak? Kalau di satu gang, jalannya itu ibaratnya batu gitu ya, masih kerikil gitu ya, becek gitu ya. Udah lama sih pemerintah nggak pernah datang untuk benerin. Akhirnya dari warga apa? Patungan. Pak RT-nya bilang, yuk daripada kita nunggu pemerintah nih, mending kita urunan aja lah gitu, ya nggak? Sumbang, terus kita betulin nih jalan. Oh ini untuk kita juga, istilahnya gitu, ya kan? Nah jadi masyarakat sipil di negara berkembang ternyata lebih aktif dalam berperan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat gitu. Tidak perlu nunggu pemerintahannya karena mereka juga tahu bahwa pemerintahannya juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat sipilnya banyak yang aktif, ya, menyelesaikan solusi-solusi yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, di negara berkembang meningkatnya pengaruh globalisasi. Kita tahu hari-hari ini, ya, sepertinya nggak ada satu orang pun yang tidak pegang gadget, ya nggak? Kayaknya hari-hari ini nggak ada satu orang pun yang nggak punya TikTok, yang nggak punya, ada nggak yang nggak punya TikTok? Ada ya? Twitter ada? Nggak ada juga? Ada Twitter kan? Facebook? Ada. Instagram? Ada ya? Setidaknya ada satu atau dua media sosial ya yang kita punya. Untuk apa sih sebenarnya media sosial? Satu, untuk tempat kita sharing, eksistensi diri kita. Ya. Yang kedua, update isu. Ya. Sekarang dari mana sih kita dapat informasi berita apa-apa dan lain-lain? Media sosial kan? Kita udah nggak lagi baca koran pagi-pagi gitu ya, atau apa lihat TV gitu ya. Kalau saya dulu tahun-tahun 2010 itu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah gitu ya, buka TV dulu nonton. Kalau berita pagi itu biasanya berita olahraga, Sport 7 ya, nonton dulu update transferan sepak bola siapa nih yang pindah gitu kan.
Sebelum berangkat ke sekolah atau berangkat kuliah gitu ya. Tapi hari ini bangun tidur aja kita udah scroll. Ya enggak? Wah, MU beli pemain baru misalnya gitu kan. Nah, jadi udah nggak lagi media-media yang mainstream sebelumnya pindah ke media sosial kita. Apa itu semua? Adalah globalisasi, ya, bahwa network kita, informasi dari seluruh dunia itu ada di genggaman kita hari ini, ya. Kita tinggal pilih mana yang mau kita akses, ya kan? Ada yang positif, ada yang negatif, balik lagi ke kita sendiri sebagai user, gitu ya. Nah, jadi itu dinamika politik di negara berkembang, ya. Nah, kemudian dampaknya apa ketika kita bicara soal perubahan politik, ya? Ada 3 poin. Yang pertama adalah stabilitas politik. Perubahan dinamika politik dapat meningkatkan risiko instabilitas politik seperti kerusuhan dan perang saudara. Ini penting, ya. Ketika kita bicara soal dinamika perubahan politik, satu negara yang tidak stabil politiknya bisa mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Contoh, ada yang Afghanistan, benar, perang. Apalagi? Contoh negara yang tidak stabil. Iran. Ya, Iran apa Irak? Irak, benar, Irak ya. Kemudian ada Vietnam. Kemudian kemarin yang habis di kudeta militer itu apa? Myanmar, Asia Tenggara, ya. Karena ada kudeta militer, akhirnya negaranya jadi kacau. Jadi, ketika ada perubahan dinamika politik, itu membuat satu negara itu bisa terpengaruh. Yang awalnya nih, negara nih udah siap-siap untuk bikin program-program pembangunan. Oh, kita mau bikin jembatan. Oh, kita mau bikin gedung pencakar langit. Tapi karena politiknya tidak stabil, ya, habis itu gagal semuanya. Batalkan semua proyek-proyek. Kita simpan aja uangnya untuk dalam negeri, ya. Jadi politik itu sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara, ya. Jadi kalau tidak stabil politik itu sangat riskan sekali. Termasuk Indonesia, ya. Kalau kita mau menganalisa Indonesia, Indonesia itu salah satu negara yang stabilitas politiknya paling stabil. Kenapa? Karena kita berapa kali pemilu, alhamdulillahnya tidak pernah terganggu dengan kerusuhan yang terlalu besar, ya. Kita pernah mengalami kerusuhan tahun berapa? 98. Pernah juga konflik etnis, ya, ras, ya. Dulu tahun 2003 pernah. Tapi alhamdulillahnya semuanya selesai, ya, sampai hari ini. Ya, konflik, kerusuhan, perang saudara itu semua sudah kita lewati. Sampai hari ini alhamdulillah kita bisa maju, ya. Kita bisa berkembang. Nah, jadi kalau politiknya tidak stabil, itu bisa mengancam pembangunan di satu negara. Nah, sekarang kita mungkin bicara soal studi kasus. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan perbandingan dari bagaimana ada negara maju dan negara berkembang, saya minta teman-teman atau mungkin ada yang mau menyampaikan bahwa apa sih yang disebut Amerika Serikat ini kenapa disebut sebagai negara maju? Ada yang mau menyampaikan atau berpendapat? Kenapa Amerika dikatakan sebagai negara maju, Indonesia masih negara berkembang? Ya, silakan. Amerika dibilang negara maju karena ekonomi dia udah stabil, Pak. Terus partisipasi politik yang rendah itu karena akibat dari ekonomi stabil itu. Oke. Terus negara itu lebih maju ketimbang Indonesia itu karena dia umur negara tersebut lebih panjang dari Indonesia, Pak. Betul. Betul. Sudah ada, sudah eksis. Terus dilihat dari partai, Pak, cuma ada 2 partai. 2 partai. Terus jadi sebesar-besarnya perbedaan, kalau hanya cuma 2 perbedaan itu masih bisa ditangani, Pak. Betul. Cukup? Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Siapa Bang namanya? Rocky Gerung. Bukan ya. Rocky, terima kasih. Jadi benar ya apa yang tadi disampaikan, salah satu apa yang membuat Amerika Serikat itu berbeda dengan Indonesia, ya.
Ada banyak faktor tadi yang disampaikan, ada partai politiknya, usia negara juga pengaruh, kemudian kestabilan politiknya, jadi membuat Amerika itu statusnya dikatakan sebagai negara maju. Terus Indonesia, ada yang mau komentar nggak? Kenapa sih sekarang Indonesia masih negara berkembang? Ayo mbak-mbaknya. Silakan. Kenapa Indonesia sekarang tuh masih aja dikatakan negara berkembang? Kayaknya pembangunan udah boleh lah, ada lah gedung-gedung tinggi ya di Jakarta gitu. Tapi kenapa statusnya sekarang masih dianggap sebagai negara berkembang? Silakan. Ya. Kalau menurut pandangan saya, Pak, di Indonesia kan seperti yang kita lihat itu pembangunannya itu cuma di daerah perkotaan doang, Ya. yang udah berkembang. Sedangkan seperti di daerah kita ini, terutama di pedesaan itu masih tertinggal gitu, Pak. Jadi masih sangat perlu dikembangkan, masih banyak wilayah yang perlu dikembangkan. Terus perekonomiannya juga masih banyak yang tertinggal. Ya. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat. Betul ya. Indonesia adalah salah satu masih dianggap sebagai negara berkembang karena masih punya banyak ruang ya yang bisa dibangun. Terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia ya. Apa sih permasalahan Indonesia? Banyak ya. Korupsi ya, kemudian kemiskinan, SDM-nya rendah ya, infrastrukturnya masih kurang. Padahal ya, kalau mau dibandingkan, Amerika dengan Indonesia, itu kayaan Indonesia loh. Iya nggak? Di mana sih ada negara yang sumber daya alamnya dari tambang, dari laut, dari minyak, ya, apalagi dari hutan, ya nggak? Dari matahari, dari udara, semuanya kita ada di sini, ya. Sumber daya energi terbarukan itu kan salah satunya sumber daya matahari ya kan? Panas. Indonesia tuh sepanjang tahun panas. Ya, mungkin hanya berapa bulan aja ya, hujan gitu kan. Kalau mau Indonesia bisa jadi negara yang menggunakan energi sinar matahari, panel surya, itu dah kita nggak perlu lagi lah gali batu bara, gas, nggak perlu lagi ya. Karena udah sepanjang tahun kita pakai energi matahari, gitu ya. Di mana lagi negara yang semua komoditas sumber daya alamnya punya kita, ya kan? Pariwisata kurang apa? Ya nggak? Bali, Lombok, ya. Apa kemudian pertanyaannya adalah apa alasan yang masih membuat Indonesia masih menjadi negara berkembang, ya? Dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh gersang. Pernah nggak lihat gurun di Amerika Serikat, ya kan? Kalian ketemu gurun nggak di Indonesia? Nggak ada yang gersang. Semuanya kalau kata lagu Kus Plus ya, kolam susu, ya. Gimana lagunya? Iya benar. Iya kan? Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala bisa menghidupimu, bayangkan. Iya nggak? Kita tinggal lempar dapat ikan keluar, ya. Di Amerika belum tentu, ya. Sulit, tapi apa yang membuat mereka bisa maju? Sumber daya manusia, ya. Jadi itu yang membuat Indonesia sekarang harus bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Siapa sumber daya manusia Indonesia? Kita semua, ya kan? Kita semua sumber daya manusia Indonesia, ya. Hanya kita yang bisa membuat Indonesia itu apakah menentukan jadi negara berkembang saja, ya, atau bisa menjadi satu negara maju. Oke, nah mungkin itu untuk studi kasusnya. Terakhir, kesimpulan, ya. Di kesimpulan ini memang sengaja saya kosongkan, ya. Saya ingin nanya ke teman-teman, poin apa setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kita sudah diskusi, ya, sudah menyampaikan pendapatnya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapatkan? Ya, silakan, Mbak. Menurut saya, Pak, partisipasi masyarakat di negara maju lebih sedikit karena merasa tidak ada yang harus diperbaiki. Sedangkan partisipasi masyarakat di negara berkembang lebih aktif karena ingin memperbaiki permasalahan di daerah masing-masing.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat siapa namanya? Fitri. Baik, benar sekali ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yang kita dapatkan hari ini yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa negara maju, negara berkembang punya perbedaan mendasar ya, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik ya. Tapi dinamika politik yang terjadi baik itu di negara maju dan di negara berkembang itu bisa menunjukkan hal yang berbeda ya. Berbeda dalam sisi negara maju sudah berada pada titik di mana mereka sudah jenuh, di negara berkembang masih tetap terus berkembang. Ya. Tapi apakah pertanyaannya dinamika politik di dua negara ini akan mempengaruhi semua aspek politik di dua negara ini? Baik itu politiknya, baik itu ekonominya, sampai ke kesejahteraan sosialnya. Ya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya sudah kita bahas bersama-sama. Untuk minggu depan ya kita akan membahas mengenai modernisasi, ketergantungan dan sistem dunia ya, topik yang akan kita jelaskan di minggu pertemuan berikutnya. Modernisasi berkaitan tentang satu negara yang sudah mengalami perubahan modern ya, yang awalnya tradisional, yang awalnya pakai alat-alat yang lawas gitu ya, jadul, dia udah mulai terdigitalisasi, mulai pakai handphone, mulai pakai gadget, dan lain-lain. Ketergantungan, kita bicara soal antar negara maju dan negara berkembang, ternyata ada hubungan. Ya, hubungan apa? Hubungan ketergantungan. Amerika Serikat itu mengimpor barang dari Indonesia, ya, minyak bumi dan lain-lain. Indonesia mengimpor barang dari Amerika. Apa? iPhone, apa lagi? Laptop, ya kan? Ya, yang segala sifatnya digital, ya, teknologi, ya. Nah, itu ketergantungan. Dan sistem dunia artinya apa yang mengatur dari setiap negara, ya. Jadi kalau pengen tahu, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, ya. Mungkin begitu saja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dari pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ilmu dari pertemuan kita. Saya tutup kelasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.